Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Wasai Akwatik. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh bantu dengan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias dari kami Wasai Akwatik. Dan juga bagi teman-teman yang perlu ikan hias, boleh langsung di follow aja di Instagram kita, Nova Kami Wasai, ataupun marketplace kita ada di Tokopedia sama Shopee. Linknya di deskripsi, teman-teman langsung klik aja. Oke teman-teman, di konten kali ini kita mau coba sharing-sharing ya tentang cara menghandle si kepiting besar ini teman-teman, yang di belakang ya, kepiting raksasa darat ya teman-teman ya. Karena yang ready di kami Wasai Aquatic ini kan rata-rata itu nggak ada yang jinak. Banyak juga yang nanya ya ke kita ya, ya udah jinak belum, ini gimana jinakinnya, gimana. Makanya kita mau coba buat ini ya, video ini ya teman-teman ya, biar saling sharing lah, karena kita juga sebenarnya masih belajar juga ya teman-teman ya, karena saya sendiri juga emang banyak bertanya juga ya ke para penghobis di kepiting teman-teman. Jadi saling sharing lah, dari situ kita nanti ini kita bakal coba kasih lihat mungkin ya caranya seperti apa kita praktekin gitu teman-teman. Dan yang ada di sini tuh ada jenis Carlissoma ya, Carlissoma carnifex atau brownland crab teman-teman. Kemudian ada humei ya. Kemudian satu lagi tuh ada jenis ini magna teman-teman, Discoplaque magna teman-teman, yang warnanya sapitnya warna oranye ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, pasti tiap ini karakter kepitingan beda-beda ya untuk cara ngejinakinnya itu. Nah, makanya kita bakal coba satu-satu ya mungkin ya. Kita coba handling ya, handling dulu aja teman-teman ya. Karena kejinak itu kan perlu waktu ya. Kita harus perlu namanya waktu ya, waktunya untuk ngehandlingnya ya. Kalau lama-lama di handling dan dia bisa sampai ke bonding ya. Nah, nanti kan masuknya itu kan udah, kalau udah bonding kan jinak ya teman-teman ya, baru disebut jinak ya. Jadi kita karena ini kan masih wild ya, tangkapan alam, jadi kita nggak akan bisa langsung jinak ya, tapi kita akan kasih lihat ke teman-teman step-stepnya aja gitu ya. Jadi harus dilakukan beberapa kali tentunya, nggak langsung sekali ini langsung tiba-tiba jinak, enggak ya teman-teman. Jadi harus perlu waktu ya, kesabaran, ketekunan. Karena tiap-tiap jenis punya karakternya masing-masing, tiap-tiap jenis kepiting tuh teman-teman. Beda kayak jenis yang kecil ya. Kalau jenis kecil kan itu aman untuk anak kecil juga, bisa kita buat pelihara ya, anak kecil juga bisa. Ini juga sebenarnya bisa kalau udah jinak ya teman-teman ya tentunya, dan catatan udah jinak bonding gitu. Oke, kita langsung aja ya yang Carlissoma nih teman-teman. Nah, ini jenis baru yang masuk ya teman-teman ya. Ini betina. Nah, cara megangnya itu sebenarnya banyak cara ya teman-teman ya, kepiting tuh, apalagi yang jenis besar. Yang penting jangan salah pegangnya teman-teman ya. Kalau kita ya, karena kita ya sharing-sharing lah dari penghobis juga, katanya gini. Makanya kita mau coba praktekin nih teman-teman ya. Tuh, kalau gini kita salah ya, tuh posisi depan gitu salah sebenarnya. Paling benar itu kita ambil posisi tangan itu ngambilnya dari kepala belakang ya teman-teman ya. Jadi kita menghindari dari capitnya utamanya ya. Kalau dari depan pasti udah pasti ngejepit teman-teman ya. Kayak kata teman juga, jepitannya agak lumayan sih, kayak yang udah pernah kejepit penghobis juga, kayak tang katanya gitu. Tapi nggak sampai putus kok, insya Allah nggak teman-teman. Cuman ya kejepit gimana ya, kejepit aja gitu teman-teman. Tapi dilepas kok dia, nggak sampai nempel terus kayak kayak mitosnya toke itu kali, nunggu petir ya biar dilepas. Sebenarnya nggak juga, toke juga sama, nggak nunggu petir ya teman-teman ya. Nah gini teman-teman, oke kita coba ya, Bismillah. Yang harus diutamakan itu kita jangan takut ya teman-teman ya, soalnya dia posisinya pasti lebih takut daripada kita, makanya kita jangan lebih takut daripada dia malah jadi lebih berani. Kalau kitanya takut ya, kita harus lebih berani daripada dia, karena kita kan besar gini, tenaganya juga lebih besar kita, insya Allah nih teman-teman ya. Kita langsung pegang nih kayak gini teman-teman ya.
Sebenarnya ada yang salah juga sebenarnya kalau kita pegangnya gini nih teman-teman. Misalnya kita pegang sorry, kayak capitnya ya. Sebenarnya capitnya juga sebenarnya kita salah nih kayak gini ya. Tuh, dia defense-nya pasti ke belakangin ya. Dia bagian belakang itu karena nggak ini. Yang paling nggak aman lah bagi dia ya. Bagian belakang tuh. Karena ya kalau pegang belakangnya udah tuh kayak gini ya, kepalanya bisa teman-teman. Tuh, kalau udah megang kepala gini udah aman. Tuh, aman teman-teman. Ini betina ya teman-teman tuh. Ya gini. Bulat, nggak V. Si saddle-nya ya, ini tempat telur teman-teman. Tuh, kalau udah megang kepalanya, karena ini kebetulan jenisnya Karisoma teman-teman ya, kepalanya tuh besar tuh. Jadi tinggi sininya, nggak ceper kayak Humei. Nanti kita kasih lihat ya Humei ya. Tuh, jadi lebih gampil kalau kita pegang kepalanya gini doang. Udah. Kita bisa ke handling ya teman-teman ya, ke pegang tuh. Tanpa harus takut capitnya. Gini doang. Kita bisa juga pakai megangnya selain itu begini teman-teman ya, belakangnya teman-teman bisa gini juga. Cuman gini kadang lepas ya. Tuh gini nih. Terus cuman agak beresiko cuman kalau dari belakang. Nih. Nah, kayak gini bisa teman-teman. Tuh. Kayak gini bisa. Pegang belakangnya. Cuman gini kadang capitnya suka lebih panjang, ada yang lebih panjang malah kita jadi kena juga. Tapi paling aman ya ini, kepalanya gini teman-teman. Tuh udah kayak gini udah paling aman. Yang penting kita jangan takut ya teman-teman ya. Malah dianya jadi makin berani nantinya. Tapi jangan sampai kita nyakitin dia ya teman-teman ya. Cara pegangnya jangan salah. Jangan sampai dia sakit. Tuh. Kemudian ya sering digini aja teman-teman nih, kalau kata hobis tuh sering dielus saja, nanti dia bakal kayak jinak gitu, lebih tenang dia kalau dielus-elus. Cuman ini kan nggak bisa sekali ini ya, sekali treatment gini ya, harus beberapa kali teman-teman. Terus sering mandiin juga teman-teman, sama direndemin teman-teman ya, direndam ke air sambil digini-gini. Nanti lama-lama dia bakal lebih tenang teman-teman. Tandanya tenang biasanya si matanya tuh ke dalam ke bawah. Setelah kita usap-usap gini kayak udah enak banget. Lama-lama juga dia bakal tenang. Loh, ini udah nggak ngelawan dia juga tuh posisinya. Soalnya yang jenis Karisoma sama Humei itu agak lebih mudah ya teman-teman ya, lebih mudah untuk handling, ngejinakin, lebih gampil lah. Tuh tenang tuh teman-teman, tuh kayak udah ngerti. Cukuplah teman-teman bisa sehari atau 2 hari sekali gitu ya, handling 30 menitan 15 menitan lah kayak gitu. Terus ya simpan lagi, jangan terlalu lama juga sih, dia bisa stres juga teman-teman kalau kita handlingnya terlalu lama banget ya. Kecuali emang udah benar-benar bonding dianya, nggak apa-apa. Kan ini kan emang dari alam ya teman-teman tuh, senang banget begini juga. Udah nggak ngelawan si capitnya juga tuh, udah enak banget. Lebih mudah ya teman-teman ya Karisoma sama Humei. Nanti kita coba yang jenis Magna ya, itu lebih greget teman-teman ya. Butuh penanganan khusus lah, harus lebih sabar kiranya teman-teman ya. Kita balikin lagi, udah nggak gimana ya, dianya juga tenang tuh teman-teman. Tuh. Ini tangkapan alam loh teman-teman tuh, lihat. Udah nggak terlalu gimana. Ini baru sekali treatment ya sama saya, belum. Ini baru banget datang 2 hari yang lalu teman-teman ya. Jadi kita ini baru pertama kali handling kita. Apalagi kalau sering, pasti lebih jinak teman-teman, lebih cepat lah kalau jenis-jenis kayak gini. Udah, yang penting kita nggak ngasih perlawanan kayak gimana ya, jangan nyakitin lah pokoknya. Dia juga tenang gitu.
Oke teman-teman, kayak gitulah. Kalau ini sama aja sih Humei juga nih, kita kasih lihat ya. Humei sama sih karakternya, nggak beda jauh sama Kadisoma teman-teman. Nggak terlalu sulit ya untuk jinakinnya teman-teman. Nggak lama lah maksudnya. Nggak lama. Tuh megangnya gini teman-teman ya. Tuh, kasih lihat teman-teman. Tuh kepalanya. Kepalanya gini doang. Tuh kalau yang ini kan agak ceper ya kepalanya tuh. Gepeng gitu ya, nggak terlalu tinggi. Kalau ini agak tinggi kalau tadi Kadisoma ya. Kalau Humei ya gini. Dan Humei warnanya ini ya, ungu ya teman-teman tuh. Warna ungu. Kalau yang tadi Kadisoma warnanya coklat. Ini juga sama sih, kalau kita mau handling ya gini-gini aja. Biasanya diusap-usap kalau para penghobis tuh. Tapi harus sering ya teman-teman ya. Misalnya 2 hari sekali, sehari sekali, bentar aja sih 15 menitan. Bisa teman-teman rendam air juga nggak apa-apa sambil dia berendam, terus di ini lagi dielus-elus. Tetap tenangnya sih teman-teman. Kalau jenis ini mah nggak barbar ya, nggak terlalu barbar. Lebih cepat lah untuk kita jinakinnya teman-teman. Kita coba ambil satu jenis lagi yang paling besar di sini, mana ya? Ini nih mungkin. Yo. Hup. Nah ini paling besar ya, sama yang di sini. Tuh. Ini jantan ya teman-teman tuh. Terus. Nah, ini ya sedalnya. Dia nggak ada tempat telur kalau jantan. Nggak kayak tadi yang Kadisomanya, kebetulan yang betina yang datang ya teman-teman. Gini-gini aja sih teman-teman. Ini ungunya udah bagus nih, udah pekat ya. Kita coba kasih airin dulu nih biar lebih jelas. Ungu bagus. Ini juga sama sih, begini-gini aja teman-teman. Sering interaksi aja intinya teman-teman ya, biar cepat bondingnya. Yang penting teman-teman harus bisa megangnya dulu, handlingnya dulu. Kedepannya bisa ngikutin lah intinya mah proses untuk jinakinnya. Gitu sih teman-teman ya. Hampir mudah lah untuk Humei sama Kadisoma itu. Nah kalau yang sebelah ini agak ini ya, ekstra teman-teman ya. Kitanya harus harus sabar tentunya. Tapi kalau dari ketiga jenis ya, yang paling bagus menurut saya ya ini jenis Discopac Magna ini teman-teman. Dari segi warna, terus capitnya ya, ininya juga. Cuman karakternya emang sedikit lebih wild ya teman-teman ya, wild banget. Tuh kayak gini teman-teman, bisa dikasih lihat. Lihat tuh defense-nya luar biasa, tapi jangan takut kita tuh. Nah kayak gini teman-teman ya, megang kayak gini sebenarnya salah nih, karena nanti bakal takutnya ya si capitnya bakal putus teman-teman. Kayak gini tuh salah sebenarnya, karena kita darurat ya tadi. Nih kita sebenarnya megangnya hampir sama sih kayak jenis yang sebelumnya. Nah ini jenis Magna teman-teman tuh. Ininya ungu bagus. Kalau dari segi tampilannya paling bagus sih emang ini Magna teman-teman tuh. Ininya oranye kemerahan. Ininya ungu. Kalau proses jinak sih hampir sama ya kayak gini tuh. Cuman ini tuh lihat karakternya, lihat capitnya aja mau ke atas. Padahal kita usapin atasnya. Biasanya kan kalau yang jenis yang lain bakal antang ya. Ini malah jadi emang harus sabar, karena banyak sih, nggak sedikit ya teman-teman, ada hobis juga yang emang piara Magna, ada yang jinak kok. Jadi emang butuh waktu aja teman-teman. Kalau yang jenis Magna tuh kesabaran ekstra. Tapi kalau udah jinak tuh bakal keren banget ini teman-teman. Paling gagah lah dari segi warna juga tuh. Ini masih remajaan ya teman-teman ya, nanti bisa lebih besar lagi sih segini mah. Dak rapasnya bisa sampai 12 sentian teman-teman kalau nggak salah.
Ini mah baru sekitar kerapas berapa, paling 7 ya, 7-8 mungkin, masih kecil teman, remaja lah. Untuk ininya betina ya teman-teman, itu kelihatan. Betina, sorry, jangan ini sih. Gitu. Nah sebelah juga sih sama magnet tuh, cuman ini agak kecil ya teman-teman magnetnya tuh. Kita jangan takut, kalau takut dianya bakal malah lebih ini defense nya tuh. Keren, ini agak kecil sih tapi jantan sama. Sering digini aja teman-teman, rendam, suruh berendam. Kalau ini di agak apa, di siang pagi-pagi gitu, di pas matahari belum terik ya, sambil berendam bentar aja sih, paling 5 menitan. Terus di ini lagi, dipegang lagi, di handling gini. Tapi ini juga tuh agak ini, nah yang ini mah agak anang teman-teman nih, kayaknya nggak akan begitu lama ya jinaknya. Tuh matanya udah masuk ke dalam, kita elus-elus. Tuh posisinya dia nggak melawan nih. Ini saya udah cuman ini doang, nggak pakai tenaga megang capitnya, dia udah tenang. Nah yang ini mah nggak lama sih tuh jinaknya. Jadi ya beda-beda ya tiap karakter kepiting ya teman-teman. Itu mah gimana ininya lagi nanti, cara handlingnya ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu aja sih kalau di kita ya untuk coba handlingnya. Cuman kita emang jualnya emang nggak jinak atau gimana ya, takutnya nanti pas kita jual bohong jinak tapi pas nanti di pembeli kenapa jadi gini, nggak jinak ya, nggak sesuai ini. Makanya kita jual apa adanya aja, wild ya, soalnya kita kan nggak ada waktu juga ya untuk handle-nya teman-teman, nggak banyak waktu gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau coba ya langsung ini aja, handle sendiri aja ya teman-teman ya, soalnya itu butuh kesabaran. Apalagi jenis ini, kalau yang jenis kumain sama kadiosoma sih lumayan mudah teman-teman ya, nggak begitu lama sih. Alhamdulillah teman-teman udah beres kita buat kontennya tadi tentang cara handlingnya teman-teman, sama prosesnya teman-teman ya. Jadi kita harus telaten, sabar juga teman-teman, dan harus tentunya konsisten ya teman-teman ya, karena kalau kita sekali ini udah di handling, kemudian 2 hari berikutnya enggak lagi ya, pasti bakal balik lagi. Jadi kita harus konsisten juga teman-teman untuk cara handlingnya. Seperti itu sih teman-teman untuk caranya. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya boleh langsung ini aja ya, kasih saran ke kita, nanti kita juga bakal coba praktekin gitu gimana. Soalnya saya sendiri juga baru ya main kepiting teman-teman, dapat info ini juga kan sharing-sharing dari penghobis kepiting kayak gitu teman-teman. Makasih banyak udah saksikan channel kita teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, dan bagi teman-teman yang perlu ikan hias ya bisa langsung di follow ya di Instagram kita ya, Novel Kami Masai, ataupun di marketplace kita Tokopedia sama Shopee teman-teman. Itu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.